Selamat pagi semuanya. Jadi hari ini aku akan mengajarkan teman-teman mengenai materi Criminal Procedural Law. Nah, aku panggilnya teman-teman aja kali ya, biar kita lebih akrab aja. Nah, jadi mungkin teman-teman bertanya, Criminal Procedural Law itu belajarnya apa sih? Nah, jadi Criminal Procedural Law-nya sendiri belajar mengenai hukum acara pidana gitu. Mungkin sebelumnya teman-teman telah mempelajari mengenai criminal law. Criminal law itu adalah hukum pidana. Mungkin teman-teman lebih mempelajari mengenai aturan-aturan hukumnya atau undang-undangnya atau lebih ke dasar-dasar hukumnya gitu teman-teman. Nah, kalau di criminal procedural law ini, teman-teman akan lebih mempelajari mengenai tata cara hukumannya nih teman-teman, atau lebih ke cara permainannya, cara mengadili, cara menjatuhkan hukum kepada pihak-pihak terdakwa gitu teman-teman. Jadi intinya adalah criminal procedural law ini lebih ke cara teman-teman melihat bagaimana suatu hukum dijatuhkan gitu. Jadi sangat disarankan banget nih teman-teman ketika di semester ini atau ketika mempelajari mata kuliah ini, teman-teman diharapkan untuk sering-sering berkunjung ke pengadilan negeri atau pengadilan tinggi untuk menonton sidang-sidang terbuka nih teman-teman, supaya teman-teman sendiri juga lebih paham gitu bagaimana sih proses penjatuhan hukuman pada suatu pengadilan gitu teman-teman. Oke, kita langsung aja dimasuk ke materi hari ini ya teman-teman. Hari ini aku akan mengajari teman-teman mengenai upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa nih teman-teman. Nah, sebelumnya apa sih gitu? Mungkin teman-teman bertanya, apa sih Kak upaya hukum itu? Nah, upaya hukum memiliki pengertian yaitu eh, di mana terdakwa dapat menjatuhkan atau meminta atau tidak menerima bahwa hukuman yang dijatuhkan hakim kepada dirinya mungkin terlalu berat. Nah, di tempat upaya hukum inilah terdakwa memiliki hak untuk menolak atau memperbaiki atau meminta pemeriksaan kembali kepada majelis hakim untuk memeriksa kembali terkait putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut gitu teman-teman. Mungkin terdakwa merasa ada kekeliruan, ada kesalahan, atau proses penjatuhan pidananya itu tidak adil gitu teman-teman. Nah, upaya hukum sendiri terbagi menjadi dua nih teman-teman, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Nah, upaya hukum biasa itu ada apa aja? Terbagi lagi nih menjadi dua, yaitu upaya peninjauan kembali atau PK, ada banding kasasi, dan peninjauan kembali demi hukum yang adil. Nah, kita masuk dulu yang pertama, ada upaya hukum banding dan kasasi. Upaya hukum biasa. Nah, sebelum itu mungkin teman-teman bertanya nih, apa sih tujuan upaya hukum ini gitu ya kan? Nah, tujuan dari upaya hukum ini adalah untuk menjamin keadilan bagi para pihak. Yang kedua, untuk mengoreksi kesalahan hakim. Yang ketiga, untuk memberikan perlindungan hak-hak terdakwa. Dan yang keempat, menjamin kepastian hukum gitu ya teman-teman. Jadi, setiap terdakwa atau setiap penuntut umum memiliki hak nih untuk mengajukan upaya hukum. Karena apa? Karena mereka memiliki hak untuk mengoreksi kembali ini teman-teman. Ibaratnya nih ketika teman-teman mendapatkan nilai 80, mungkin teman-teman ingin mengajukan upaya hukum nih kepada dosen, bertanya, Pak, Bu, kenapa nilai saya 80 ya? Mungkin bisa diperiksa kembali, atau pertimbangan-pertimbangan apa aja sih yang membuat dosen membuat teman-teman nilainya menjadi 80. Nah, itu merupakan dasar dari upaya hukum sendiri, teman-teman. Nah, seperti aku bilang tadi, untuk upaya hukum biasa itu ada banding dan kasasi. Untuk upaya hukum luar biasa itu ada peninjauan kembali dan kasasi demi kepentingan hukum. Yang pertama kita akan masuk dulu ke upaya hukum banding dan kasasi. Nah, upaya hukum banding ini sendiri adalah permohonan kepada pengadilan yang lebih tinggi untuk memeriksa kembali putusan pengadilan tingkat pertama.
Tujuannya adalah menilai kembali fakta dan penerapan hukum, yaitu pengadilan yang lebih tinggi memiliki tugas untuk menilai kembali apakah putusan yang dijatuhkan oleh hakim itu sudah benar, sudah adil kepada terdakwa atau belum. Yang kedua adalah untuk memperbaiki putusan yang dianggap keliru. Jadi misalnya penuntut umum atau terdakwa merasa putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim ini keliru, maka dapat mengajukan hukuman banding untuk mengecek lagi apakah putusan yang dijatuhkan itu sudah benar apa belum, apakah mengalami kekeliruan atau justru sebaliknya. Pengadilan yang berwenang adalah pengadilan tinggi ya teman-teman, yaitu pengadilan lebih tinggi dari pengadilan negeri. Pihak yang dapat mengajukan yaitu ada terdakwa dan penuntut umum. Jadi dalam sisi terdakwa, ketika terdakwa merasa hukuman yang dijatuhkannya mungkin terlalu berat, maka terdakwa memiliki hak untuk mengajukan banding untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan lagi, dengan catatan melewati analisis dan pertimbangan oleh pengadilan tinggi. Nah, dalam sisi penuntut umum, jika penuntut umum merasa putusan dijatuhkan oleh pengadilan negeri terlalu ringan nih untuk terdakwanya, maka penuntut umum juga dapat mengajukan banding kepada pengadilan lebih tinggi untuk dianalisis lagi terkait dengan bukti-bukti yang ada, terkait dengan saksi-saksi yang ada untuk menjatuhkan hukuman baru kepada terdakwanya gitu. Nah, contohnya teman-teman ya, terdakwa dijatuhi pidana penjara 5 tahun oleh pengadilan negeri karena merasa hukumannya terlalu berat. Terdakwa keberatan nih. Nah, dia bisa banget nih mengajukan banding ke pengadilan lebih tinggi untuk dianalisis kembali terkait perbuatan-perbuatan dan bukti-bukti yang ada untuk mendapatkan pelindungan kepada dirinya atau mendapatkan hukuman yang lebih ringan gitu teman-teman. Next ya teman-teman, kita masuk ke upaya hukum biasa kasasi. Nah, definisi dari kasasi sendiri adalah permohonan kepada Mahkamah Agung untuk menilai apakah hukuman yang ditetapkan dengan benar oleh pengadilan sebelumnya. Fokus pemeriksaannya adalah Mahkamah Agung tidak memeriksa fakta, melainkan Mahkamah Agung memeriksa penerapan hukumnya, apakah penerapan hukumnya sudah benar, atau kewenangan mengadili, dan tata cara peradilannya. Jadi untuk kasasi ini lebih ke tata cara pengadilannya, apakah selama pengadilan, selama mengadili, selama di ruang sidang yang dilakukan oleh hakim itu sudah benar apa belum nih ke terdakwa gitu, begitupun sebaliknya. Dan apakah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa ini sudah benar atau belum gitu ya teman-teman. Mungkin misalnya terdakwa mengalami kasus pembunuhan, tetapi hakim menjatuhkan hukuman penganiayaan. Nah, itu mungkin belum tepat dan dapat dianalisis lebih lanjut melalui peninjauan kasasi ini gitu teman-teman. Nah, contohnya adalah pengadilan tinggi menguatkan putusan pengadilan negeri. Terdakwa merasa hakim salah menerapkan pasal pidana sehingga mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung gitu teman-teman. Jadi inti dari kasasi ini sendiri adalah lebih ke proses persidangannya apakah sudah benar atau belum gitu. Kalau banding tadi lebih ke memeriksa apakah dasar hukum yang dijatuhkan itu sudah benar apa belum. Kalau untuk kasasi ini lebih ke proses apakah penjatuhan pidananya sudah dilakukan dengan benar atau belum gitu ya teman-teman. Apakah sudah tepat gitu. Next kita ke upaya hukum luar biasa peninjauan kembali. Definisi sendiri adalah upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Nah, alasan pengajuan peninjauan kembali ini adalah ditemukan bukti baru nih teman-teman. Putusan mengandung kekhilafan hakim dan terdapat kekeliruan yang nyata. Jadi misal nih teman-teman, ketika suatu terdakwa telah ditetapkan hukumannya misal 5 tahun gitu, dan sudah berkekuatan hukum yang pasti sudah tetap dia akan mendapatkan 5 tahun. Namun ditemukan bukti-bukti baru yang mengarahkan bahwa ternyata terdakwa tidak bersalah gitu teman-teman. Nah, melalui peninjauan kembali inilah terdakwa mendapatkan keadilan gitu ya teman-teman ya. Nah, kita masuk ke contohnya, yaitu setelah putusan inkrah ditemukan rekaman CCTV yang membuktikan terpidana tidak berada di lokasi kejadian, sehingga terpidana dapat mengajukan peninjauan kembali untuk mendapatkan keringanan atau bahkan kebebasan dari hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri sebelumnya begitu. Nah,
Yang selanjutnya ada upaya hukum luar biasa nih teman-teman, ya, atau kasasi demi kepentingan hukum. Nah, definisinya sendiri yaitu kasasi yang diajukan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum di Indonesia. Karakteristiknya seperti apa? Yaitu hanya dapat diajukan oleh Jaksa Agung, yaitu selain Jaksa Agung tidak dapat mengajukan kasasi demi kepentingan hukum nih teman-teman. Tidak dapat, yaitu yang kedua, tidak mengubah status terdakwa atau terpidana, yaitu ketika sudah diajukan kasasi demi kepentingan hukum ini, ketika ternyata dianalisisnya ada perbedaan dari pengadilan negeri sebelumnya, tetapi tidak mengubah status dari terpidananya ya teman-teman, bertujuan untuk memberikan pedoman hukum. Nah, contohnya, terdapat putusan pengadilan yang dianggap salah menerapkan hukum dan berpotensi menjadi presiden buruk. Jaksa Agung mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung gitu. Jadi kasasi ini lebih ke mengecek gitu apakah hukum-hukum yang dijatuhkan itu sudah benar atau belum gitu. Next. Nah, kita langsung aja nih teman-teman, kita masuk ke contoh kasus yang nyata yang pernah terjadi di Indonesia gitu. Nah, salah satu contoh kasus yang aku ambil adalah mengenai kasus Jessica Kumala Wongso atau kasus kopi sianida. Mungkin teman-teman sebelumnya sudah pernah nih ya dengar mengenai kasus Jessica Kumala Wongso ini ya. Karena kasus ini sudah viral ya di mana-mana ya. Terkait dengan Jessica Kumala Wongso yang sedang nongkrong bersama teman-temannya, namun dia diduga bersalah karena dia dianggap memasukkan sianida ke dalam kopi yang diminum teman-temannya sehingga temannya meninggal dunia, dan Jessica Wongso kemudian dijatuhi hukuman, kemudian dia dimasukin ke penjara gitu ya teman-teman. Nah, dari kasus itu apa sih yang berhubungan dengan upaya hukum gitu ya, yaitu Jessica dinyatakan bersalah atas pembunuhan terhadap temannya sendiri, yaitu Wayan Mirna Salihim, yang kemudian upaya hukum yang dilakukan adalah, nah disinilah teman-teman dapat melihat bahwa Jessica sendiri mengajukan upaya hukum, yaitu mengalami 4 upaya hukum. Yang pertama adalah upaya hukum biasa, yaitu pengajuan banding nih teman-teman. Pengajuan banding, kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dan yang keempat adalah peninjauan kembali, yaitu ketika dijatuhkan hukuman oleh pengadilan negeri, Jessica Wongso merasa hukuman yang dijatuhkannya tidak adil, merasa terlalu berat dan dia tidak melakukan hal tersebut gitu ya teman-teman, sehingga dia mengajukan upaya-upaya hukum dari banding, kasasi, peninjauan kembali untuk mendapatkan keadilan bagi dirinya gitu teman-teman. Nah, ketika kita simpelkan atau sederhananya ya teman-teman, dari upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa ini memiliki perbedaan yang tipis-tipis, yaitu dalam aspek status putusan. Untuk upaya hukum biasa ini belum berkekuatan hukum tetap, sedangkan untuk upaya hukum yang luar biasa telah memiliki hukum tetap gitu teman-teman. Jadi untuk upaya hukum biasa ini dia belum berkekuatan hukum tetap, yang artinya adalah hukumannya masih bisa diubah gitu. Sedangkan untuk upaya hukum luar biasa sudah memiliki hukuman tetap, tidak dapat diubah lagi gitu. Nah, untuk aspek pemohonnya, upaya hukum biasa dapat dimohon oleh terdakwa atau penuntut umum seperti yang telah aku bilang tadi. Namun untuk upaya hukum luar biasa dapat dimohon oleh terpidana, ahli waris atau jaksa agung. Kemudian untuk aspek tujuannya, dalam upaya hukum biasa, tujuan diajukannya adalah untuk koreksi putusan sebelum ingkrah. Ingkrah yang seperti aku bilang berkekuatan hukum tetap. Jadi diajukan untuk koreksi putusan, misalnya dari 5 tahun mungkin lebih ringan, atau dari 5 tahun mungkin jadi lebih berat gitu teman-teman. Dan untuk upaya hukum luar biasa, tujuan diajukannya adalah untuk koreksi putusan yang sudah ingkrah. Jadi putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dikoreksi melalui upaya hukum luar biasa, apakah putusan tersebut sudah benar atau keputusan tersebut belum benar gitu teman-teman. Nah, mungkin untuk materi upaya hukum ini dari aku sekian aja nih teman-teman. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan, kita dapat diskusi bareng, atau teman-teman langsung dapat aja nih tanyain ke aku gitu ya. Nanti aku akan bantu teman-teman untuk menjawab dan kita akan berdiskusi bareng-bareng nih. Intinya teman-teman ketika selesai dari sesi tutoring ini, teman-teman tidak akan bingung deh gitu ya terkait dengan upaya hukum. Aku akan jamin teman-teman sudah pasti paham benar-benar gitu terkait dengan upaya hukum ini gitu teman-teman. Kalau ada pertanyaan boleh aja ya langsung ditanyakan. Terima kasih.